Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai Q&A ya, Q&A mengenai skripsi. Oke. Siap. Yang pertama perkenalan dulu. Di sini ada Kang Emil. Oh ya. Oke. Saya pribadi Mamat. Goblok. Goblok. Saya Reza Maulari. Oke. Dari mana? Jurusan Dari jurusan Penjas. Pendidikan Jasmani. langsung saja ya masuk pertanyaan. Ya. Yang pertama, gimana sih ceritakan Ya. pengalaman Anda mengenai skripsi? Skripsi ya. Skripsi. Gimana? Mengenai skripsi mungkin ya untuk saya sendiri kan saya ini kebetulan saya sendiri mahasiswa tingkat akhir gitu. Jadi untuk skripsi saya masih berproses dalam pengerjaan skripsi ini gitu. Proses ya. Ya masih berproses. Jadi ya masih mungkin masih membuat pengalaman untuk nanti dikembang. Masih berproses. Baik, masuk ke pertanyaan yang kedua. Kesulitan saat kamu itu mengerjakan skripsi, apakah ada kesulitan di mana nulis? Bukain bahasa. Curhat ya. Silakan bukain bahasa. Silakan balikan nih Kang. Langsung jawab. Oke. Apa? Kesulitan saat mengerjakan skripsi. Kesulitan ya. Kalau untuk kesulitan sendiri ya kebetulan saya sendiri kan Mengalami ya. untuk skripsi saya sendiri itu membutuhkan data-data sekunder, data penunjang untuk survei awal kan, seperti itu. Nah mungkin dengan adanya sekarang pandemi COVID ya, agak lumayan cukup sulit gitu untuk mencari data-data yang dibutuhkan karena kebetulan untuk tempat-tempat atau instansi juga dibatasi gitu. Untuk jadwalnya juga dibatasi. Tidak biasanya tiap hari jadi 2 hari dalam 1 minggu. Iya. Jadi agak lumayan gitu dalam survei awal. Selanjutnya juga mungkin untuk kesulitan skripsi referensi mungkin ya Kang. Oh iya. Referensi juga ya perlu di googling lagi mungkinnya, terus juga nyari materi referensinya harus cukup digiatkan lagi intinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika kamu ya sekarang kan pandemi ya, ketika bimbingan kan setiap kampus, beberapa kampus menerapkan tentang menginformasikan kepada seluruh mahasiswanya, seluruh mahasiswa dan dosen untuk belajar di rumah atau belajar secara daring. Kesulitan apa sih saat A few moments later, 2,000 years later. kesulitan yang dihadapi ya ketika bimbingan melalui daring gimana? Kebetulan kan saya tingkat akhir alhamdulillah udah nggak ada kontrak mata kuliah lagi yang perlu pembelajaran gitu, jadi cuma skripsi saja gitu. Jadi untuk skripsi alhamdulillah untuk kampus saya sendiri kan masih diperbolehkan untuk bisa bertatap muka dengan meskipun dengan aturan-aturan yang ketat juga dengan protokol kesehatan tentunya ya. 3M ya?
Iya, 3M. Mandi, cuci, kakus. MTK itu. Ya, 3M. 3M pokoknya malah. Apa tahu nggak 3M? Gunakan. Menggunakan masker, Terus? mencuci tangan, A few moments later. Menjaga. menjaga jarak. Iya. Perlu diedukasi. Delegasi. Iya. Oke. Perlu Iya. baca-baca lagi ya. Iya, jadi dengan kita harus menggunakan masker, jaga jarak juga gitu. Jadi terus juga setiap mau masuk ke lingkungan fakultas, di sana sudah ada pengecekan suhu juga gitu. Dan disediakan untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Atau bisa juga membawa hand sanitizer. Iya, boleh. Eh, Nah gitu, kebetulan untuk saya sendiri kalau untuk daring belum pernah gitu. Jadi saya selalu mengusahakan untuk tatap muka gitu supaya rasanya gitu kalau daring itu kayak feel-nya itu kurang dapat gitu. oh iya iya. Jadi lebih enak tatap muka secara langsung. Dalam segi menerangkannya beda ya. Iya, nah, dalam ya penerangan dosennya juga kan untuk memahaminya juga cukup sulit gitu kalau daring gitu. Jadi lebih baik tatap muka langsung, dan jika belum mengerti kan bisa minta penjelasan di Lebih detailnya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. ya. Menurut Anda, kenapa sih mahasiswa tidak lulus tepat waktu atau tidak lulus apa yang ditargetkan oleh dirinya? Ya mungkin ya tiap orang kan biasanya beda-beda ya. Ada mungkin kesibukan masing-masing mungkin sama ya lah, target orang-orang kan tiap orang beda. Ada yang memang ingin cepat, ada yang santai tapi pengen beres. Enggak sih, kalau yang bagus mah cepet sih. Pasti Biasanya kan kalau mahasiswa telat-telat itu biasanya suka disangkut-pautin sama dosennya, katanya dosennya killer, katanya susah ditemuin, revisian mulu, dicoret-coret mulu gitu ya. Biasanya gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih kan, belum sampai ke sana gitu. Mudah-mudahan enggak gitu. Mudah-mudahan cepat gitu. Ya, mungkin yang telat-telat itu mungkin ada kaitannya sama dosen pembimbing, misalnya dalam komunikasi mungkin kurang komunikasi sama pembimbingnya juga bisa. Iya. Sama mungkin ya tingkat kemalasan orang berbeda-beda. mood seseorang kemudian ya, mungkin berbeda-beda. Kadang ada yang memang lama mengerjakannya, padahal dikerjainnya masih cuma 1 malam gitu, beres gitu. Cuma nunggu mudinya itu bisa 1 tahun. Nah, jadi ya mungkin kapasitas orang itu berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang memang agak sulit berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya sehingga agak susah gitu bertemu sama dosennya, jadi lama gitu. Ada juga yang mungkin selalu dipikirin tapi gak dikerjain, kan ada juga kayak Anda. Ya mungkin ada juga Jangan menyinggung saya. ada juga yang mungkin ya males. Iya. Sibuk sama kebiasaannya. Mungkin orang tersebut udah punya Pekerjaan, ya. iya. Bisa kayak pekerjaan, karena kan kalau udah mengenal uang ya sulit juga. Padahal kalau dipikir-pikir gitu,
UKT bayarin gitu. UKT. Ya, UKT bayarin. UKT itu Lumayan. bukan sedikit ya. Iya. Oke, Padahal yang kontrak Oh, meskipun kontrak skripsi UKT-nya full. wah, iya. Cukup jangan. Iya, oke. Makanya harus cepat. Cepat, go. Semangat skripsi. Oke, semangat. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Tips agar bisa lulus tepat waktu. Tips agar bisa lulus tepat waktu. Oke. Mungkin Singkat ya, saja. oke. Mungkin durasinya terlalu Oke, buat kawan-kawan yang sedang mengerjakan skripsi mungkin ya tips dari saya itu. singkat saja. Yang pertama niatkan bahwa Anda ingin cepat lulus. Kalau udah ada niat itu tentunya akan muncul sebuah tindakan, oke? Nah, Kemauan ya. ya ada kemauan, ada tindakan gitu kan, ada niat nih, berarti mau nih, Mau. ada mau. Kalau udah mau kan bertindak. Nah, dalam tindakan ini mungkin yang pertama gitu untuk melakukan tindakan itu, yang pertama itu bisa diawali dengan jalin komunikasi yang baik dengan pembimbing. Kalau udah dapat feel-nya sama pembimbing, udah enak ngobrol, nggak kaku gitu, enak, nanti pembimbing juga kita bakal enak gitu, mudah gitu dalam membuat jadwal konsultasi kan, Jadwal bimbingan ya. ya bisa lebih mudah gitu kalau dosen itu udah kenal sama kita gitu. Terus juga ya carilah referensi, jangan cari judul yang sulit-sulit referensinya gitu, cari yang mudah-mudah saja kalau ingin Ingat, cepat lulus. Kata dosen saya ya, kalau Skripsi yang mengerjakan skripsi lihat tiru modifikasi. lihat tiru modifikasi Itu kata dosen saya di fakultas saya, oke? ya. Makanya jadi jangan ditunda-tunda, langsung saja kerjakan gitu, jangan dipikirkan tapi dikerjakan, karena skripsi yang baik itu bukan, maksudnya skripsi yang baik itu skripsi yang beres. Oke. Seperti itu. Oh, oke. Ya. Mungkin sekian Q&A atau pengalaman salah seorang mahasiswa mengenai mengenai Perjalanan skripsi mungkin. perjalanan ya Goblok! Goblok! Ya. Oke. Cukup sekian. Salam dari saya Sofa Abdul Malik, dan Saya Muhammad Reza. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.